Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1740. Kesukaan mendalam terhadap dharma menakjubkan yang didengar. Waktu, ruang, dan dunia manusia, kita harus menggenggamnya dengan baik. Inilah yang setiap hari saya katakan. Juga sesuatu yang tidak boleh kurang setiap harinya. Manusia hidup di tengah ruang dan waktu. Buddha Dharma berada pada setiap arah langkah kita, berada di mana-mana. Sepenuh hati menghayatinya serta menggunakannya dengan baik. Semua ini tidak lain adalah Dharma. Buddha juga berkata bahwa Dharma, ajaran bajik dan ajaran jahat masing-masing memiliki rupa yang berbeda. Ajaran bajik mampu memahami serta berpegang pada nalar. Bagaimana dengan ajaran jahat? Bertentangan dengan arah tujuan di dunia ini. Maka kita harus sangat berhati-hati. Kita harus bersungguh hati membedakan antara kebajikan dan kejahatan. Sebelumnya, kita pernah membahas setelah Buddha tersebut memberikan manfaat pada para makhluk, kemudian memasuki parinirvana. Ini menunjukkan kepada waktu. Buddha tersebut adalah Buddha Bhisma Garjitaswara Raja. Waktunya juga berlalu dengan sangat cepat. Meskipun beberapa hari kita membahas kalpa yang amat panjang, waktu sangat panjang yang tidak dapat dijelaskan. Akan tetapi, di manakah beliau berada sekarang? Bagi kita, dia juga sudah berlalu. Di masa lalu, tidak peduli waktu yang berapa lama, jaraknya dengan kita sudah tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, waktu juga berlalu dengan cepat. Pada masa yang sangat lampau, mendengar Dharma, kita tidak dapat menghitung sudah berapa lama periode tersebut. Periode Buddha Bhisma Garjitaswara Raja, Dharma benar dan Dharma mirip pada saat itu juga merupakan Buddha Dharma pada saat itu. Terdapat Buddha yang sedang membabarkan Dharma setelah Buddha memasuki parinirvana. Masih terdapat Dharma benar yang menetap di dunia. Masih terdapat Dharma mirip. Waktu berlalu seperti ini. Akan tetapi, untuk orang yang dengan jelas mendengarkan Dharma pada waktu itu, muncul kesukaan mendalam terhadap Dharma, menakjubkan yang didengar dan mengamalkannya dengan penuh sukacita. Dengan begitu, dapat mencegah Dharma benar dari kepunahan. Ketika kita mendengar Dharma, jika kita dapat memiliki pengertian yang benar serta memasukkannya di dalam batin, semakin kita memikirkannya, kita akan semakin merasakan sukacita. Karena kita telah memahami sebab dari kebenaran sejati, sehingga di dalam batin kita akan menghasilkan jalinan jodoh dan buah karma tanpa terputus. Imbalan rasa sukacita yang timbul di dalam batin. Sehingga Buddha Dharma berada di dalam batin kita. Juga hukum sebab akibat yang bersiklus tidak terputus. Karena mendengarkan seuntai kalimat ini, sehingga membuat kondisi jalinan jodoh untuk masuk ke dalam batin, hasilnya adalah kita tidak melupakannya. Imbalannya terletak pada perilaku kita sehari-hari. Ini adalah sebab akibat dari mendengarkan Dharma. Oleh karena itu, dalam mendengarkan Dharma, Dharma menakjubkan yang didengar, akan menimbulkan rasa sukacita yang mendalam. Berawal dari dalam batin, sebab tersebut masuk sebagai benih, telah menjalin jodoh dengan Dharma yang berada pada lingkungan dalam dan luar. Kita semakin jelas memahaminya. Oleh karena itu, buah keberadaan kita akan selalu memenuhi ingatan. Dharma ini senantiasa melekat di dalam batin kita, sehingga ini disebut sebagai muncul kesukaan mendalam. Cinta itu datang dari hati. Cinta akan bagian Dharma ini, sehingga cinta merujuk pada praktik dalam tindak nyata. Tanpa memaksakan diri sendiri,
adalah rasa rela dari diri sendiri. Sebelumnya juga telah dijelaskan, untuk menjadi seorang bodhisatwa tidaklah mudah. Ia harus melewati waktu yang panjang dan lama, harus menghadapi orang dengan segala persoalannya, gesekan antara satu sama lain. Ia rela menggunakan hati yang lapang untuk bagaimana bertenggang rasa, menahankan keleluasaan dalam kehidupan demi kehidupan yang tidak terputus, juga untuk mendengarkan dharma yang menakjubkan, sehingga timbul rasa suka dari dalam batin, sehingga timbul sukacita, kemudian mempraktekannya dalam tindakan nyata. Ketika timbul rasa sukacita, maka tiada penderitaan. Tidak merasakan penderitaan di dalam batin, selalu memiliki kepuasan juga kegigihan, maka ia bertahan dengan sabar, bertahan dari siksaan manusia dan lingkungan yang sabar, juga mengamalkannya dengan sukacita. Dengan begitu dapat mencegah dharma benar dari kepunahan. Ini adalah pembicaraan yang kita pernah bahas sebelumnya. Sebelumnya kita ingin membahas Bodhisattva Sadapaributta. Terlebih dahulu memilih Bodhisattva Mahastama Prapta. Sebagai orang yang memiliki kapasitas untuk membahasnya, berawal dari Bodhisattva Mahastama Prapta, kemudian memperkenalkan Buddha Bhisma Garjitaswara Raja. Buddha Bhisma Garjitaswara Raja, beliau telah mencapai kebudaan dalam kurun waktu yang panjang, yang tidak dapat dihitung. Juga dalam kurun waktu yang panjang tersebut, buah yang beliau peroleh dari proses pembinaan dirinya, beliau mampu memperoleh masa yang panjang, memperoleh tanah yang penuh kegembiraan, sukacita dari rakyat. Kondisi yang aman sejahtera ini dalam kurun waktu yang sangat panjang juga telah mengajar dan membimbing para makhluk yang tidak terhitung. Inilah bertahan dengan sabar dari pembinaan dirinya, pada akhirnya memperoleh kekuatan yang agung. Jadi, baik Mahastama Prapta yang juga memiliki kekuatan agung dari pembinaan diri, Bhisma Garjitaswara Raja juga demikian, juga perlu melalui ujian yang bermacam-macam dalam kurun waktu yang panjang, kehidupan demi kehidupan, dalam waktu lama menghadapi kesulitan menahan kesabaran, namun dia mampu bersabar menghadapinya, sehingga masing-masing memperoleh kekuatan agung atau otoritas. Ini tidak sama, akan tetapi pembinaan diri dimulai dari bersumbangsih, yang pada akhirnya menjadi gelar. Jadi prinsip kebenaran sebenarnya terlihat sangat dangkal. Sang Buddha memanggil Mahastama Prapta untuk berbicara mengenai Buddha Bhisma Garjitaswara Raja. Huruf pada naskah adalah sangat dangkal. Sebenarnya, di dalamnya mengandung prinsip kebenaran yang tidak bisa dibahas secara tuntas. Lihatlah naskah sutra sebelumnya. Setelah Buddha tersebut memberikan manfaat pada para makhluk, kemudian memasuki parinirvana, setelah dharma sejati dan dharma mirip seluruhnya lenyap, pada tanah ini muncul lagi seorang Buddha, juga bergelar Buddha Bhisma Garjitaswara Raja. Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Ketika bagian naskah sutra ini dibacakan, yang seharusnya kita ketahui adalah demikian: Buddha ini telah mencapai kebudaan. Setelah mencapai kebudaan, berlanjut masih terdapat 2 triliun Buddha lainnya. Kemudian ada Buddha lahir, juga memiliki nama Bhisma Garjitaswara Raja. Sekelompok Buddha ini muncul di dunia satu persatu, juga memiliki 10 gelar sempurna yang sama. 10 gelar sempurna ini adalah bagian naskah sutra selanjutnya. Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha, Vidya Carana Sampana, Sugata, Lokavit, Anuttara, Purusadamya Sarata, Sasta Deva Manusyanam, Buddha Bhagavan,
Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sadapaributta. Para Buddha mempunyai jalan yang sama. Para Buddha adalah sama. Setiap Buddha harus memiliki kesempurnaan sehingga dapat disebut mencapai kebudaan. Mencapai kebudaan menunjukkan kesempurnaan 10 gelar. Maka setiap Buddha, jika kita mau mengenalkan satu sosok Buddha, tentu saja kebaikan yang dimiliki Buddha tersebut semuanya adalah sempurna. Dengan demikian, kita dapat memahaminya. Demikian cara berurutan terdapat 20.000 koti Buddha. Semuanya memiliki gelar yang sama. Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sadapaributta. 2 triliun Buddha memiliki gelar yang sama. Dapat dilihat bahwa kemunculan para Buddha di dunia sangat lama. 2 triliun Buddha memiliki gelar yang sama. Disebut sebagai Bhisma Garjitaswara Raja dengan memiliki nama yang sama. Maka bagian naskah sutra selanjutnya, setelah Buddha Bhisma Garjitaswara Raja yang pertama memasuki parinirvana dan periode Dharma sejati berakhir, dalam periode Dharma mirip terdapat para biksu dengan keangkuhan berlebihan dan memiliki kekuatan teramat besar. Pada saat itu terdapat seorang biksu bodhisattva bernama Sadapaributta. Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sadapaributta. Sebagai permulaan, nama Sadapaributta telah muncul sekarang. Pada proses 2 triliun Buddha, yang muncul sebagai permulaan adalah Buddha pertama. Pada masa Buddha pertama adalah Tathagata Bhisma Garjitaswara Raja, merupakan Buddha yang paling awal. Setelah Buddha Bhisma Garjitaswara Raja yang pertama memasuki parinirvana dan periode Dharma sejati berakhir, tubuh jasmani telah memasuki kemoksaan. Kalpa dari Dharma sejati juga telah berakhir. Setelah Buddha pertama memasuki parinirvana, Dharma sejati juga berakhir. Pada kurun waktu tersebut adalah Dharma mirip. Dharma mirip memiliki makna yang merujuk pada Dharma mirip, sangat mirip. Laksana Buddha dan Dharma masih berada di dunia, merasakan bahwa Buddha tidak jauh dari kita, merasakan bahwa Dharma kurang lebih sama. Ini disebut sebagai Dharma mirip. Kita dapat melihat Dharma mirip pada beberapa ratus tahun yang lalu. Dari Tiongkok hingga ke India, pada sepanjang jalan menuju ke barat melewati Tunghuan. Di Tunghuan, seluruh gunung dipenuhi oleh Buddha Rupang. Rupang Buddha yang diukir bukan hanya bagian luar yang diukir. Dengan Rupang Buddha dan Bodhisattva, bahkan gua yang terletak di dalam gunung juga dipenuhi oleh Rupang. Sangat banyak Rupang Buddha dan Bodhisattva menggali batu-batu di gunung, gua demi gua, ruang demi ruang, lubang demi lubang. Tidak lain adalah Rupang Buddha dan Bodhisattva, hingga pada orang yang terakhir yang berkunjung mewujudkan rasa hormat kepada Buddha, menjadi Rupang yang memiliki bentuk tanpa terputus memberikan pujian untuk jasa kebajikan yang tidak terhingga, sehingga mereka gemar membuat rupa, dan masa tersebut adalah masa Dharma mirip. Dalam periode Dharma mirip, cita rasa Dharma menipis. Potensi dan kondisi pendukung secara perlahan-lahan semakin langka. Pada umumnya adalah mirip periode Dharma sejati, makanya dinamakan periode Dharma mirip. Dalam periode Dharma mirip, cita rasa Dharma ini, prinsip kebenaran sejati yang terdapat di dalamnya, perlahan-lahan menipis. Hanya memusatkan perhatian pada visual dari Rupang Sang Buddha. Cita rasa Dharma menipis. Potensi dan kondisi pendukung secara perlahan-lahan semakin langka. Maka pada umumnya adalah mirip. Visual luarnya, laksana melihat Buddha berada di mana-mana.
Laksana melihat bodhisatwa berada di mana-mana, terutama kisah-kisah Dharma yang dibabarkan oleh Buddha diukir. Ungkapan semacam ini disebut gambar ilustrasi sutra. Dalam sutra ini, Sang Buddha membabarkan banyak perumpamaan, baik perumpamaan tentang anak yang malang atau perumpamaan kereta lembu putih yang besar dan sebagainya. Dengan visualisasi, menggunakan ukiran sebagai salah satu bagian dari naskah sutra sehingga visualisasinya sangat sempurna. Ini membuat Buddha Dharma telah merubah Dharma menjadi sebuah visualisasi sehingga menyerupai masa Dharma benar. Laksana berada dalam Dharma benar. Sebenarnya memperhatikan prinsip kebenaran. Prinsip-prinsip kebenaran Dharma memasuki batin. Tubuh mempraktikkan juga lama-lama memudar, dan secara alami hukum-hukum akan secara bertahap bocor keluar. Selalu seperti ini, dan hanya visualisasi. Ini disebut Dharma mirip. Dalam periode Dharma mirip ini, tampaknya Dharma masih berkembang pesat karena menggunakan visual untuk mewakili Dharma, sehingga akan mirip, maka disebut sebagai Dharma mirip. Sebenarnya Dharma benar, Dharma mirip, dan kemunduran Dharma berada pada batin manusia. Walaupun saat ini adalah era tanpa kehadiran Buddha, akan tetapi meskipun dalam kemunduran Dharma, masa kemunduran Dharma ini masih terus diperpanjang. Masih terdapat suatu periode waktu jika kita memikirkan tentang kalpa, waktu yang panjang, akan diketahui bahwa pada periode dunia mengalami kerusakan seperti saat ini, ia akan kembali terus berkelanjutan, serta umur manusia masih beberapa puluh tahun, maka dalam jangka waktu panjang masih akan berkelanjutan. Masih ada waktu pada kehidupan kita yang akan datang, Dharma Buddha. Walaupun sudah di era kemunduran Dharma, pada kehidupan kita sekarang ini telah mendengarkan Dharma benar. Kita harus merenungkan dengan benar, pikiran benar, praktik yang benar. Setelah menerima Dharma ini, mengukirnya secara mendalam di batin kita. Kita harus belajar berdasarkan Dharma benar. Benih dari Dharma benar ini berada di dalam batin kita, berharap agar pada kehidupan yang akan datang memiliki sebab dan kondisi demikian, agar batin dari sebersit niat tentang Dharma benar akan dibawa ke kehidupan mendatang, menerima sebab dan kondisi yang baik, menerima Dharma benar, kemudian mengajar dan mendidik. Sekarang kita sudah berada di tengah Dharma benar. Semua orang mengatakan menghirup Dharma. Benar, menghirup adalah kita menghirup Dharma ini. Kita sedang dibina di dalam Dharma ini. Dengan demikian dapat memupuk benih dengan baik, pengetahuan benar, pandangan benar, perenungan benar, pikiran benar, perhatian benar, praktik benar, dan lain-lain. Kita telah mengakumulasikannya. Benih yang mengandung karma ini akan dibawa ke kelahiran berikutnya. Ketika bertemu dengan mitra bajik, akan menuntun kita untuk kembali bertemu dengan Buddha Dharma. Berasal dari benih di dalam batin kita, tarikan dari mitra bajik pada masa mendatang juga adalah niat batin kita berada di dalam Dharma benar. Sehingga dikatakan baik Dharma benar, Dharma mirip, dan kemunduran Dharma, semuanya adalah perbuatan manusia. Selama niat pikiran akan Dharma benar adanya, Dharma benar dari Buddha juga sama adanya. Berharap Dharma benar kita mampu mengajar dan mendidik generasi pada masa mendatang. Sementara itu, diri kita sendiri juga harus baik-baik memupuk perenungan benar dan praktik benar, sehingga benih karma ini akan tetap ada, agar kita memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang apa yang kita bawa pada kehidupan berikutnya. Maka, karena itu adalah masa lampau, segala karma buruk yang telah diciptakan di masa lampau, semuanya bersumber pada keserakahan,
kebencian, dan kebodohan batin. Tanpa awal, dari sini dapat kita lihat bahwa keserakahan, kemarahan, dan kebodohan sangat berdampak. Kita harus meningkatkan mawas diri. Apakah kita pernah serakah pada kehidupan ini? Apabila ada, kita harus segera menghapusnya, memutuskan benih dari keserakahan, niat dan kesadaran dari keserakahan. Kita berusaha untuk tidak memilikinya di kehidupan ini. Bagaimana dengan kemarahan? Jika kita mudah marah, dengan demikian kita juga harus segera menghapusnya. Kebodohan merujuk kepada tidak memahami prinsip kebenaran. Bagaimana kita terus hidup dalam kebingungan, kecerobohan, serta tidak mengerti prinsip kebenaran? Ketika kita menerima prinsip kebenaran tersebut, kita harus segera menghargainya. Kita harus mengikat prinsip kebenaran sejati ini tanpa terputus. Setelah mendengarkannya, kita merasa bahwa itu berada sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita harus senantiasa mengingat kembali dharma ini. Ketika kita ingin mengangkat tangan dan menggerakkan kaki, tidak lain adalah implementasinya pada kehidupan kita. Dengan demikian, Buddha Dharma ini selamanya terukir di dalam batin kita. Juga dapat menghapuskan kerisauan batin dan noda batin pada waktunya. Sehingga kita harus senantiasa meningkatkan mawas diri, tidak lagi mengulangi keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Kita harus senantiasa bersungguh hati. Terdapat para biksu dengan keangkuhan berlebihan dan memiliki kekuatan teramat besar. Dharma telah lama, tetapi orangnya minim dan praktisi sejati hanya sedikit. Para praktisi dengan keangkuhan berlebihan menyebutkan dirinya telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkannya. Orang-orang angkuh lebih berkuasa pada saat ini. Terdapat para biksu dengan keangkuhan berlebihan dan memiliki kekuatan teramat besar. Biksu dengan keangkuhan yang berlebihan yang telah memiliki kekuatan teramat besar. Dharma telah lama bertahan dari periode Dharma mirip. Selama ini telah berpisah dalam kurung waktu yang panjang dengan Buddha. Dharma telah berada sejak lama. Karena Dharma telah lama, orang yang meyakini Buddha Dharma semakin sedikit. Prinsip kebenaran sejati sekarang berada di depan kita, juga semakin lama semakin susah dicari, sehingga praktisi sejati hanya sedikit. Para praktisi dengan keangkuhan berlebihan menyebutkan dirinya telah mendapatkan, biarpun masih belum mendapatkannya. Ketika orang dengan keangkuhan berlebihan membina diri, dia mengerti hanya sedikit, namun dia merasa telah mendapatkannya. Hanya mendengar beberapa kata sudah paham. Selalu demikian, mendapatkan sedikit menganggapnya banyak. Telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkannya. Para praktisi dengan keangkuhan berlebihan ini merujuk pada keangkuhan berlebihan yang semakin lama semakin banyak. Ketika ia memperoleh sedikit dharma, ia merasa ia telah mendapatkan banyak, memahami begitu banyak. Juga terdapat yang telah mendapatkannya biarpun masih belum mendapatkannya. Mendengar, hanya mendengar suara, sebenarnya dalam hatinya memahami, namun belum memahaminya. Dia mengatakan dia sudah mengetahuinya. Tahu, saya sudah paham. Orang yang seperti ini juga ada. Orang-orang angkuh ini yang disebut orang sombong. Saat ini memperoleh kekuatan yang sangat besar. Sepertinya dia mengerti sangat banyak, menjadi sombong karena dharma. Hal ini terus terjadi, terus menerus. Maka orang dengan kekuatan keangkuhan berlebihan memiliki kekuatan teramat besar. Orang-orang dengan keangkuhan berlebihan memiliki kekuatan teramat besar. Orang-orang pada periode kemunduran dharma, meski secara jasmani telah meninggalkan kehidupan berkeluarga, namun sifat masih menyimpan 3 racun.
Dalam pikiran mereka telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan. Badan memiliki kekuatan untuk memukul orang dan mulut memiliki kemampuan untuk mencerca orang. Inilah 3 kejahatan. Terlebih lagi, mereka seakan tidak mau pergi dari dunia penuh kekeruhan ini. Terpengaruh oleh etos masyarakat pada masa itu, suka memperagungkan tubuh jasmani, keluar masuk rumah orang kaya, berhubungan dengan orang kaya dan berpengaruh, sombong dan angkuh, tidak mau tekun mencari kemajuan dalam pembinaan diri. Hanya orang-orang dengan kekuatan besar dari Dharma dan 3 karma pada puncak kebajikan yang mampu membimbing dan menuntun mereka. Itu sebabnya diberitahukan kepada Mahastama Prapta bahwa orang tersebut adalah Bodhisattva Sadaparibhuta. Sekelompok orang dengan keangkuhan berlebihan ini merasa telah mendapatkan walaupun masih belum mendapatkan. Sangat angkuh, karena orang-orang pada era tersebut lebih tidak memikirkan bagaimana untuk mencari dharma, mempelajari apa orang itu yang benar-benar membela diri. Orang-orang pada era tersebut telah bingung terhadap dharma. Mendengar dia berkata, dia sangat memahaminya. Semua akan berpikir, ia mengerti Buddha Dharma. Ia layak untuk menerima persembahan. Dengan memberikan persembahan kepada orang yang telah memahami Buddha Dharma, maka akan mendapatkan jasa kebajikan. Ketika ia menerima persembahan, semakin lama ia menjadi semakin memiliki keangkuhan berlebihan. Tiada hentinya terus bertambah keangkuhannya. Semakin dihargai, semakin dihormati, semakin diberikan persembahan. Keangkuhan itu semakin lama semakin bertambah. Yang seperti ini mulai terlihat pada para praktisi yang merujuk kepada para biksu. Tiada henti-hentinya terlihat. Sehingga pada masa kemunduran Dharma, orang-orang pada periode kemunduran Dharma meski secara jasmani telah meninggalkan kehidupan berkeluarga, namun sifat masih menyimpan 3 racun. Pada sifat 3 racun tersebut, meskipun secara tubuh jasmani telah memasuki kehidupan monastik, akan tetapi di dalam batinnya sama sekali tidak menerima Buddha Dharma, sehingga sifat masih menyimpan 3 racun. Dalam pikiran merasa telah mendapatkannya, biarpun masih belum mendapatkan. Dalam niat pikiran dia sebenarnya sama sekali masih belum memiliki Dharma. Akan tetapi, mereka menganggap dirinya telah mengerti banyak hal. Dengan demikian, mereka tidak dapat menerima Buddha Dharma. Dengan sangat luas, dia masih memiliki sifat keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Masih terdapat keangkuhan, masih terdapat keraguan di dalam batin. Kondisi batin semacam ini benar-benar sangat menderita, tidak terbebas. Oleh karena itu, badan memiliki kekuatan untuk memukul orang, dan mulut memiliki kemampuan untuk mencerca orang. Jadi 3 kejahatan. Bentuk kejahatan semacam ini berasal dari perilaku tubuh, ucapan yang tidak baik. Tabiat buruk ini masih melekat pada dirinya. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati akan hal ini. Para praktisi hendaknya tidak memiliki tabiat buruk seperti ini. Terwujud dalam segala tindakan kita harus bersungguh hati. Terlebih lagi, mereka seakan tidak mau pergi dari dunia penuh kekuruhan ini. Terpengaruh oleh etos masyarakat pada masa itu, laksana demikian, orang dengan keangkuhan demikian tidak mencari pembebasan, hanya ingin melekat pada dunia. Karena di dunia ini, ia memanfaatkan nama ajaran Buddha untuk memperoleh persembahan yang sangat agung, sehingga tidak memiliki keinginan untuk mencari pembebasan, tidak mengetahui metode yang benar untuk membina diri. Maka terlebih lagi mereka seakan tidak mau pergi dari dunia penuh kekeruhan ini. Ia tetap berada di dunia yang penuh kekotoran ini, dan dirinya pun telah terpengaruh oleh banyak kebiasaan buruk sehingga terpengaruh oleh etos masyarakat pada masa itu.
telah beredar pada periode apapun, ia hanya mengikuti popularitas periode tersebut, tidak menganggap mereka sebagai praktisi spiritual. Kita harus melindungi hal-hal mendasar seperti ini. Namun, ia tetap mengikuti popularitas pada era tersebut. Jadi suka memperagung tubuh jasmani seperti ini. Di rumah orang kaya dan pengaruh, di tempat itu keluar masuk. Jadi keluar masuk rumah orang kaya seperti ini berhubungan dengan orang kaya dan berpengaruh, sombong dan angkuh, tidak mau tekun mencari kemajuan dalam pembinaan diri yang semestinya dimiliki oleh seorang praktisi yang sebenarnya, tetapi tidak mampu melakukannya. Juga telah tersesat semuanya di tengah masyarakat duniawi bersosialisasi. Sangat disayangkan, tidak mau pergi dari dunia penuh kekeruhan ini. Terpengaruh oleh etos masyarakat pada masa itu, artinya adalah mengikuti apa yang sedang populer. Bergaul dengan orang-orang berpengaruh ini berhubungan dengan orang kaya dan berpengaruh sehingga sombong dan angkuh, tidak mau membina diri, tidak mau bertekun. Ini merujuk kepada orang masa sekarang yang sangat memprihatinkan. Penampilan membina diri semacam ini terus bermunculan. Merasa di dalam pintu ajaran Buddha sebenarnya harus bagaimana benar-benar membina diri? Di manakah arah pembinaan diri? Ini adalah sangat sulit dijelaskan. Tidak bisa dikatakan. Tidak bisa dikatakan. Jadi hanya orang dengan kekuatan besar dari dharma dan 3 karma pada puncak kebajikan yang mampu membimbing dan menuntun mereka. Kumpulan orang-orang ini sudah menyerupai monastik, tetapi bukan perilaku seorang monastik. Membimbing dan menuntun orang-orang ini, jika tidak memiliki kekuatan besar dari dharma, maka harus orang yang memiliki kewibawaan dan kebajikan. Harus memiliki kekuatan dharma ini. Ada dharma, ada kekuatan. Ini pasti harus membina hingga 3 karma pada puncak kebajikan. Bentuk tubuh agung, kelakuan, dan perbuatan semua bisa membuat orang terkesan. Juga memiliki cara untuk membabarkan dharma, untuk menaklukkan kebiasaan buruk mereka yang sangat jahat ini, bisa memiliki penampilan seperti ini, memiliki moral kebajikan seperti ini untuk berbicara. 3 karma yang murni berarti tubuh, ucapan, dan pikiran adalah bajik. Semuanya adalah sangat murni. Terdapat metode serta dharma untuk menghadapi sekelompok orang yang telah kehilangan dasar dari dharma, yang telah tenggelam dalam kemewahan serta belenggu karma. Orang-orang seperti ini, jika tidak memiliki kekuatan besar dari dharma, dan jika tidak ada orang yang memiliki 3 karma pada puncak kebajikan, maka tidak akan mampu membimbing dan menuntun mereka. Sehingga memberitahu Mahastama Prapta. Karena demikian, Buddha Sakyamuni terlebih dahulu berbicara kepada Mahastama Prapta bahwa dharma ini ditujukan kepada Mahastama Prapta sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai, mengatakan bahwa orang tersebut adalah Bodhisattva Sadapaributta. Bodhisattva Sadapaributta adalah orang tersebut. Jika kita mengikuti susunan pikiran ini dengan demikian, mengikuti lingkup pikiran ini dengan baik, kita akan mengetahui bahwa orang tersebut adalah Bodhisattva Sadapaributta. Maka itu menunjukkan Bodhisattva Sadapaributta adalah orang yang memiliki 3 karma pada puncak kebajikan. Orang yang mampu membimbing dan memandu. Setelah berbicara untuk waktu yang lama, Sang Buddha ingin memanggil Mahastama Prapta untuk membahas Buddha Bhisma Garjitaswara Raja di masa lampau. Pada kurun waktu yang panjang, terdapat seorang praktisi spiritual yang membina diri dengan demikian, Sadapaributta. Sosok Bodhisattva Sadapaributta ini demikian membina diri hingga sekarang dalam kurun waktu yang panjang.
Bagaimana cara untuk bertahan dengan penuh kesabaran dalam kurun waktu yang panjang, mengasah diri untuk waktu yang panjang. Orang ini telah memiliki 3 karma pada puncak kebajikan. Orang yang mampu membimbing dan memandu. Oleh karena itu, inilah Bodhisattva Sadaparibhuta. Pada saat itu, terdapat seorang biksu bodhisattva bernama Sadaparibhuta. Sekarang pada bagian sutra ini mengatakan, pada saat itu terdapat seorang biksu bodhisattva bernama Sadaparibhuta. Dalam periode Dharma mirip, terdapat seorang biksu yang menjalankan praktik bodhisattva, namanya Sadaparibhuta. Waktu itu ada seorang biksu bodhisattva bernama Sadaparibhuta. Sekarang kita ingin memahami sosok ini. Metode apa yang ia gunakan untuk membina diri? Sekarang telah mengundang Bodhisattva Sadaparibhuta dalam periode Dharma mirip. Terdapat seorang biksu yang menjalankan praktek bodhisattva namanya Sadaparibhuta. Pada periode tersebut, menghadapi sekelompok praktisi spiritual yang sangat angkuh. Sekelompok monastik yang memiliki kekuatan besar. Semua orang sangat angkuh. Oleh karena itu, terdapat satu sosok bodhisattva yang sangat istimewa. Ia juga membina diri yang merupakan seorang bodhisattva biksu bernama Sadaparibhuta. Biksu ini pada periode Dharma mirip. Terdapat seorang biksu yang menjalankan praktek bodhisattva. Mari kita melihat bagaimana bodhisattva Sadaparibhuta, bagaimana ia membina diri, bagaimana terlibat dalam praktek kesabaran, membina diri di tengah kerumunan orang angkuh, bagaimana cara ia menghadapinya, bagaimana cara menghadapi sekelompok praktisi yang memiliki keangkuhan berlebihan, serta memberikan pengaruh kepada mereka, bagaimana cara untuk menyelamatkan dan merubah mereka. Proses tersebut sangatlah sulit. Monastik yang tidak mempelajari Dharma berubah menjadi orang yang terkait masalah duniawi, serta membutuhkan orang untuk mengajar dan merubah mereka. Siapakah yang mampu mengajar mereka? Pada waktu itu terdapat bodhisattva biksu yang muncul pada periode tersebut. Ini memperkenalkan Bodhisattva Sadaparibhuta. Perhatian Buddha terhadap Bodhisattva Sadaparibhuta juga dengan Mahastama Prapta sebagai orang yang memiliki kapasitas tentang Buddha Bhisma Garjitaswara Raja untuk memberikan gambaran tentang Sadaparibhuta yang akan beliau perkenalkan pada masa mendatang. Ini merupakan cara yang sangat seksama untuk memperkenalkan seseorang melalui orang lain, sehingga saya mengajak semua orang mendengarkan Dharma dengan kesabaran dan sepenuh hati.